surat itu sendiri, ya, surat itu sendiri, ya, sebagai surat yang cukup sudah kalau bicara bi barakatil Fatihah, bi adomatil Fatihah, bi nuril Fatihah, ya, bi jahil Fatihah. Memang itulah Fatihah ya. Jadi ya, sampai Al-Fatihah 5 quri'atlah. Bayangkan kita minta sama Allah sekali ya Allah kulunya Al-Fatihah. Itu Rasul bilang Al-Fatihah 5 quri'atlah. Coba cara doa yang paling enak, nggak usah repot-repot. Al-Fatihah. Adapun kalau antum ingin tahu dari mana dalilnya kok bolak-balik Fatihah, bahwa tawasul dengan amal soleh tidak ada yang namanya pertentangan, khilaf antara ulama. Semuanya sepakat, siapapun ulama siapapun, tawasul dengan amal soleh adalah hal yang dibenarkan dalam agama. Berangkat daripada hadisul ghar, 3 orang masuk gua itu, yang kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tawasul dengan amalnya masing-masing. Akhirnya menjadi satu kesepakatan tawasul amal soleh adalah sah. Soleh itu pengertiannya solihunil qabul. Nah, jadi layak untuk diterima. Kelayakan amal diterima diantaranya adalah karena kerutinan mudawamah. Karena kerutinan yaitu mudawamah, di mana Rasulullah bersabda habul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Rutin itu dicintai Allah sekalipun sedikit ya. Rutin. Makanya seorang muslim punya wirid. Wirid qaulan apakah wirid fi'lan. Ini jangan sampai tidak. Kalau kita ngandalkan amal kita itu iya lulus nih ora. Tapi kalau kita punya amal disenangi oleh Allah karena kerutinan, itu layak untuk kita minta kepada Allah, mudah-mudahan paling enggak menjadi arja amal, harapan kita diterima oleh Allah. Tidak ada serutin Fatihah orang sak dunia ini kalau rutin-rutinan ya. Ayo tumbiro kon. Barangkali salat fardu saja 17 tambah sunnah, tambah tahajud, tambah ini. Berapa kali sehari? Amal apa jadinya? Berarti Fatihah itu amal apa? Soleh. Amal soleh diantaranya adalah kalau ataupun sedikit tapi apa? Rutin. Tidak ada serutin kita baca Fatihah. Ya. Berarti bolehkah tawasul dengan Fatihah? Boleh, apalagi didukung dengan hadis Al-Fatihah 5 quri'atlah. Fatihah adalah apa menurut apa yang mau dimaukan dibaca untuk apa. Mohon ini, mohon ini. Mugi-mugi para derek mau ngomong Fatihah, mugi-mugi ngaos menika lancar Al-Fatihah. Enak tak? Enak. Nah, gitu. Oh, antum kalau kumpul orang Mekah, sak majelisan tuh Fatihah bolak-balik sampai meniren. Kalau di sini masih kadang pembukaan, penutupan gitu. Di Mekah kumpul majelis ada gini, Fatihah, 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 Fatihah. Terus di mana kesalahan? Tidak ada. Enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Tilik-tilik ngene tok ini terima karo Gusti Allah. Gitu kok disalahno. Kanjeng Nabi gak tau maca Fatihah jere ngono. Repot ini ya. Jadi kembali Fatihah bagi makmum cukup Fatihah karena sesuatu yang sangat tidak baik kalau kok gak Fatihah wong sama-sama sholat ya. Itu gampangnya.
Dibaca, kalau baca sendiri dibaca dengan pelan, cukup untuk didengar sendiri dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini kalau kita membaca dengan pelan, maka namanya dibaca dengan pelan, bisa suyus nafsah. Tapi jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Dibaca dengan lisan, tidak cukup dalam hati saja. Jadi dibaca dengan lisan, jadi tidak cukup dalam hati. Kita bicara masalah zikir. Zikir bil lisan itu ada yang bil jahri, ada bis sir. Dua-duanya kalau mau cari dalil sama-sama kuat. Cuman ada kelompok memang ada yang maunya tidak mau jahri, ya, maunya siri tok. Sampai gini, zikir siri itu ada zikir kampus. Kalau zikir jahri, zikir kampung katanya. Subhanallah. Kalau bicara zikir jahri, awal zikir jahri ya adzan gitu ya. Pakai speaker. Kalau perlu masjid 100 ya 100 speaker gitu. Kapokmu kapan kok. Ya zikir apa? Jahri. Rasulullah kalau setelah salat, setelah salam mesti astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai didengar oleh shaf yang paling akhir. Berarti Rasul pakai jahri. Gitu. Tapi kadang-kadang yang siri sendiri sayangnya ternyata tidak mengucapkan dengan lisan. Ya bukan zikir siri, zikir termenung namanya. Kira-kira lebih untung jahri apa daripada meneng ini? Iya, ya, subhanallah ya. Akhirnya masing-masing punya semacam apa kelemahan juga. Yang lebih senang sir karena orang-orang kampus ya. Tahu-tahu tambah meneng tok termenung. Jadi malaikat aku tulis apa karo kamu iki? Sing tak tulis apa iki? Ya, yang zikir jahri berbeken kabeh. Ya, makanya ya tidak terlalu harus keras tapi sedang. Jadi maka wala tasad bisautika itu artinya mengeraskan yang lebih daripada kapan namanya ada orang haji kemudian talbiyah itu berok kata Rasulullah irba'u ala anfusikum. Kamu kasih sayang itu dirimu. Kenapa sih mesti harus seperti itu? Nah, jadi makanya semuanya kalau istilahnya melebihi batas memang tidak baik. Kalau ada tambahan yang apa sifatnya melebihi batas itu memang ya semuanya nggak baik. Masih kefakihan itu ya rapi. Hadis kehadisan ya rapi. Dibaca secara lisan tidak cukup dalam hati saja. Terus waktu membaca Al-Fatihah bagi makmum, permasalahannya adalah sangat terkait dengan wa idza quri al-Qur'anu fa ansitu. Itu sangat perlu diterapkan dalam salat karena di dalam salat ada Fatihah, ada Quran. Kalau sudah bicara Quran, membaca Al-Quran di sholat, apalagi di sholat qiyamul lail, itu kalau perlu yang paling afdol adalah membaca Quran dalam sholat. Sehingga ketika Rasulullah sholat malam begitu sangat lama sampai hatta tawarramat qadamah, sampai abuh lamaanipun adalah litulil qiyam karena sangat lamanya berdiri membaca Al-Quran. Sementara baca Al-Quran ini perlu didengarkan.
Lepas daripada ngerti nggak ngerti, tapi namanya mendengarkan adalah perintah. Berangkat dari sinilah kemudian kapan makmum harus membaca Fatihah. Makanya ada cara-cara yang justru berlaku di zaman sahabat tabi'in itu, makmum imam Allahu Akbar langsung makmum baca Fatihah. Jadi makmum dulu yang baca Fatihah, baru kemudian imam baca Fatihah plus surat. Gitu. Yang penting pokoknya indah sakatat. Sakatat itu maksudnya kapan imam lagi diam. Nah, diam ini bisa jadi setelah takbir, kemudian iftitah, kemudian dibuat diam untuk memberikan peluang makmum baca Fatihah. Atau imam baca Fatihah, kemudian memberikan peluang makmum baca apa? Fatihah, baru kemudian baca surat. Monggo. Atau diatur baca Fatihah sama surat baru memberikan makmum apa baca apa? Fatihah. Itu lebih baik, lebih afdol. Adapun kalau tidak, katanya Imam Nusabai, lupa. Ya, kalau bicara masalah boleh ya boleh saja. Qoblal Fatihah, batal Fatihah, indal Fatihah, ya boleh-boleh saja. Namanya boleh kok, namanya boleh. Cuman sebaiknya bagaimana? Makanya ya tinggal kebiasaan yang dijalankan oleh imam itu bagaimana untuk memberikan kesempatan makmum baca Fatihah. Ini artinya kalau kita mengikuti pendapat bahwasanya makmum ini jangan sampai tidak baca Fatihah seperti mazhab kita umpamanya. Sementara ada pendapat makmum tidak membaca bila imam mengeraskan bacaan. Enak iki. Gak mau coba apa. Ya. Jaberneng namanya. Yang ketiga, makmum sama sekali tidak membaca, baik imam membaca keras atau pelan. Wah, ini prei makmum. Namanya makmum prei namanya. Aku iki makmum yang bandol wae. Alhamdulillah duwe gandolan imam. Situ yang baca ya melok-melok. Keramat gandul. Gitu aja sudah. Subhanallah semuanya ada. Jadi kalau antum ada makmum menengai, alhamdulillah makmum menengai jadi. Subhanallah. Ya. Jadi intinya ini apalagi namanya berjamaah, Masya Allah. Kayak begitu indahnya kita dibuat oleh Allah. Wis sakarepmu wis. Subhanallah. Kalau sudah jamaah itu ya. Terus waladhdallin amin. Itu kira-kira yang diterima itu sing apik apa kabeh kira-kira? Padahal yang sholat itu macam-macam, bajingan yono, kiai yono, ya. Tapi sholat jamaah bilang amin. Kira-kira Allah itu kalau menerima khusus yang baik-baik apa? Yang lain enggak? Jadi satu, Allah. Jadi satu. Makanya kalau ingin sholat gampang diterima ya jamaah. Itu aja gampang ya. Soalnya jelas dikatrol. Dikatrol. Makanya ulama mengatakan kalau sekiranya dalam sholat jamaah itu tidak ada fadilah kecuali baca amin, cukup jering ngono. Katakan ada keterangan sholat jamaah pahalanya 27, 25. Umpamanya nggak ada keterangan kecuali fadilah at-ta'min, fadilah amin, cukup sudah. Wong semuanya namanya amin berarti bukan dipilih-pilih. Oh ini. Wong semuanya
namanya amin berarti bukan dipilih-pilih. Oh ini diterima, ini nggak diterima, ini disingkir orang. Jadi makanya sholat jamaah itu ketika ada orang sholat jamaah tidak pernah ketinggalan. Rasulullah sampai saking pinginnya orang jamaah kabeh. Kalau kamu ingin tahu penduduk surga ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya. 3 hari berturut-turut begitu. Terus Rasulullah sendiri menerangkan ya dia tidak pernah meninggalkan jamaah ya. Terus kita ini gara-gara karena fardu kifayah ngono ya. Dilakoni nek gak ana wong jamaah dosa kabeh. Kapan wis sing lakoni gugur kabeh. Wis ora jamaah gak apa-apa. Jadi tadi ini kita bicara masalah makmum imam, kemudian sampai di situ sampai namanya ada imam makmum gandol, makmum keramat apa? Gandul. Subhanallah, tidak baca apa-apa sudah, la Fatihah wala surah. Jadi pokoknya diem, ikut. Ada ya, ada. Cuman madzhab kita Syafi'i menentukan kaya apa wae aja ninggal Fatihah untuk apa? Untuk makmum ya, untuk makmum. Ya. Waktu utama bagi makmum untuk membaca Fatihah adalah ketika imam diam. Maklum. Jadi ini sudah saya sampaikan. Bacaan amin dan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Terus ketika imam diam untuk memberi kesempatan makmum. Oh sudah ini. Terus bacaan amin, bacaan amin, istajib du'ai, amin toh, amin, 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 Bagi orang yang salat sendiri atau menjadi imam, maklum setelah baca Fatihah baca amin waladhdallin apa? Amin. Rasulullah begitulah mengajarkan wa madda biha sautah amin. Sebelum baca amin maka boleh menambah rabbih firli. Bawail bin Hujr sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina qala ghairu maghdubi alaihim waladhdallin qala rabbih firli amin. Maklum bagi orang yang katakan bukan jadi makmum tapi jadi imam atau mungkin sholat sendirian, itu boleh ditambah apa? Rabbih firli. Lain dengan yang makmum memang ada perintah ketika imam baca waladhdallin sambutlah apa? Amin. Artinya kalau imam baca waladhdallin sambutlah amin, bukan berarti tidak boleh disusuli Rabbi firli waladhdallin Rabbi firli amin, itu enggak. Jadi langsung saja. Jadi yang boleh Rabbi firli tadi apa? Bagi imam atau yang sholat sendiri itu terbatas Rabbi firli saja. Jadi jangan ditambah-tambah lagi. Kalau nambah lagi bukan di sholat, karena shollu kama ra'aitumuni apa? Sholli. Jadi ada batasan. Kalau di luar sholat mau nambah siapa boleh. Orang tua, mbah, teman-teman mau kabeh ya. Ini pasti dibatasi, tidak kemudian karena memang kita sudah biasa bifirli wali walidayya wali masyayikhina wali muallimina ya. Itu jangan dimasuk ke dalam sholat itu ya. Udah dimasuk Indonesian. Bila menjadi imam, bila menjadi makmum, hendaknya hanya membaca amin dengan keras setelah imam membaca waladhdallin. Hukum membaca amin adalah sunnah.
Bila menjadi makmum, maka hendaknya membaca amin setelah imam membaca waladhdallin. Membaca amin bersama imam. Jadi imam berarti juga baca amin plus makmum baca amin. Apalagi ada kaitan dengan subhanallah, malaikat itu ada yang nunggu agar semuanya ini dapat fadilatut ta'min. Maka tidak hanya kita makmum yang bersamaan dengan imam, tapi juga malaikat bareng-bareng sekalian, Masya Allah. Jadi ini namanya fadilatut ta'min. Fadilatut ta'min. Selanjutnya baca surat Al-Quran setelah baca Al-Fatihah. Kita maklumi, jadi dan ini kemudian dalam bab masalah surat-surat yang dibaca setelah Fatihah, ini tidak usah saya terangkan, nanti bisa antum baca surat-surat apa yang dibiasakan Rasulullah SAW setelah surat Al-Fatihah. Untuk ukuran-ukuran panjang dan kemudian pendeknya juga ada ukuran. Kemudian antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua sudah itu ada ukuran. Dan kapan kita juga boleh mengulang-ulang satu surat untuk dua kali. Jadi 2 rakaat mengulang-ulang idza zulzilat dan idza zulzilat untuk yang kedua. Itu nanti bisa antum baca. Karena kalau kita baca mengambil waktu banyak. Kalau hasil maghrib usahakan lebih pendek. Kemudian kalau subuh usahakan apa? Panjang. Hasil maghrib usahakan lebih pendek. Kemudian kalau subuh usahakan apa? Panjang. Nah. Kemudian kalau bicara masalah surat yang dibaca ya memang seperti kita ini pokoknya bolak-balik kulhu sama qul a'udzu birabbin nas doy. Antum bisa menggambarkan kapan Sayyidina Mu'ad bin Jabal si Mu'ad bin Jabal itu beliau di kampung punya katakan semacam musalla, imam itu masjid di kampungnya, tapi beliau termasuk orang yang tidak mau ketinggalan jamaah bersama Rasulullah, makanya mesti jamaah 2 kali. Ke Rasulullah dulu, kemudian ke kampungnya. Satu saat setelah baca Fatihah, baca panjang, baca apa? Salat Isya lagi, surat Baqarah. Surat Baqarah. Kok coba cuma sabih isma rabbikal a'la, enggak ada yang protes itu. Jadi kadang dibaca apa? Surat Baqarah, ada makmum yang memang termasuk orang lemah, jadi atau juga orang yang tidak kuat merasa berat dengan bacaan yang panjang itu, akhirnya lapor kepada Rasulullah. Ini setelah diteliti riwayatnya apa yang dibaca kok sampai protes, ternyata surat apa? Baqarah. Ya maklum Baqarah 3 juz ya. Jadi sekian banyak yang kalau antum baca nanti, itulah hal-hal yang memang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian untuk sholat sunat itu gampang, nggak usah repot. Standarnya adalah qul ya sama qul hu, deh. Itu sholat apa? Sunnah, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu banyak, seperti kayak tahajud, ya taraweh.
Itu duduk tawarruk apa duduk iftiras? Ulama-ulama lebih memilih duduk iftiras. Jadi untuk mudah pindah. Jadi sholat sunat, sholat tarawihnya 20 per 2 rakaat kan terus ganti lagi. Itu ulama-ulama memilih duduk iftiras daripada apa? Duduk tawarruk, karena untuk mempermudah apa? Pergantian daripada rakaat yang pertama ke yang kedua dan yang selanjutnya. Itu ini catatan saja. Jadi catatan saja. Jadi kapan kita sholat sunnah banyak, maka ulama memilih duduk iftiras saja, karena peralihan itu biar lebih cepat dan lebih enak daripada tawarruk yang masih harus merubah kaki ini dan sebagainya ya. Iya, ya sudah. Rasanya jadi mungkin tidak bisa melanjutkan sampai selesai. Tapi insya Allah antum sudah paham ya beberapa hal. Jadi ini kami diminta jam 5 sudah harus selesai ya. Insya Allah yakfikum, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Iya. Nanti kemudian masalah rukuk, masalah sujud terkait dengan kapan bangkit dan lain sebagainya, itu mana yang didahulukan. Waktu bangkit itu waktu turun tangan dulu, lutut dulu, semuanya ada, tinggal dibaca nanti. Jadi semuanya ada. Jadi terus ada aturan-aturan yang itulah Rasulullah sudah memberikan keterangan-keterangan secara rinci. Jadi dari keterangan ini ya, kalau insya Allah nanti kalau mau ingin dengan dalilnya, sebentar lagi untuk dalil-dalil sudah saya kumpulkan. Jadi dari kecil itu kemudian insya Allah jadi sebesar ini insya Allah ya. Ini sudah saya revisi, tinggal nanti insya Allah. Jadi apa yang kecil itu kemudian nanti kalau dijadikan dengan sarahnya plus dalil-dalilnya, insya Allah menjadi kitab sebesar ini. Sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul berstandar dan bersandar kepada sallu kama ra'aitumuni usolli. Hanya hal-hal yang barangkali perlu saya sampaikan, termasuk dalam pertama kami menyampaikan muqaddimah adab dalam sholat, sampai Rasulullah ngatur bagaimana tentang apa? Telunjuk jari itu jangan apa? Begini. Ini juga antum amalkan, jadi begini ya, jangan begini. Cuman hubungan dengan ketauhidan satu dan ketunduan. Ketauhidan di sini ada isyarah secara filosofis, ketauhidan dan ketunduan. Jadi bukan seperti ini, karena ini dilakukan oleh orang-orang yang biasanya mengajak padu karo liyane. Kurang ajar. Nah. Subhanallah, diurusi oleh Rasulullah seperti itu ya. Terus waktu tahiyat itu yang dilihat adalah ini saja. Jadi jangan, kalau adab dalam berdiri melihat ke bawah, dalam rukuk melihat ke antara kaki dua, sujud kemudian melihat kemana? Sujud melihat ke tangan yang diangkat. Jadi waktu apa? Duduk. Waktu duduk melihat apa? Tangan yang diangkat ini. Jadi ada sambung dengan ketauhidan. Terkait dengan yang menggerakkan tangannya begini, ternyata ada hadis itu, di situ ada ngusir setan gitu ya. Subhanallah ya. Setan diginikan lari semua itu.
Ya ada hadisnya ya kita nggak tahu ya. Tapi begitulah. Termasuk ada hubungan dengan mengusir setan. Ada yang nun sewu tapi bukan masalah. Rata-rata kita setelah salam yaitu apa? Mengusap muka. Tapi hadisnya sendiri sebetulnya bukan mengusap muka. Jadi setelah salam mengusap dahi, bukan mengusap muka. Saya baca hadisnya ya. Karena Rasulullah SAW idza qada salatahu, kalau rampung salatnya masaha jabhatahu, mengusap apa ini? Dahi. Mengusap dahinya biyadihil yumna. Jadi Rasulullah kalau selesai salat mengusap dahinya, bukan mengusap mukanya. Ada gambaran begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun mantun ya Allah. Ya, kan perlu saya terangkan ya. Saya kira dari dulu seperti ini, cuman mungkin kiainya nerana begini, muridnya nggak paham, ada yang ngantuk gitu loh. Nah, jadi kiainya nerangkan Rasulullah musab dai, tapi muridnya kurang tanggap sehingga begini. Akhirnya begini semua gitu ya. Kayaknya begitu. Ini hanya sekedar semacam memberikan keterangan yang sebetulnya kayak apa gitu. Terus lebih daripada itu ada yang penting saya sampaikan, bahwa ketika Rasulullah SAW meletakkan sebuah doa di dalam sholat, itu tidak sama kedudukannya dengan doa yang dipilih Rasulullah di luar sholat. Ini penting. Ya. Jadi karena itu tidak salah di antara ulama ketika membicarakan masalah perintah Rasulullah membaca al-isti'adah min arba'in ba'da tasyahud, sehingga semacam Ibnu Hazmin, Imam Atta, hukum membaca isti'adah dari 4 hal setelah tasyahud itu hukumnya wajib, dan siapa tidak membaca wajib mengulangi sholatnya. Ini kenapa saya sampaikan, jadi agar kita merespon doa ini. Di saat kita hidup di zaman seperti ini, yang ternyata Rasulullah meletakkan doa isti'adah, mohon perlindungan dari 4 hal ini adalah sangat penting dari kehidupan kita sekarang ini, yang kita wallahu a'lam, amankah kita pada waktu kematian ya. Kita harus jujur, kita hidup di zaman dahon asap seperti ini, zaman hairah kata Rasulullah ya. Zaman ya Allah sekian banyak disifati Rasulullah. Keselamatan ini tinggal kembali pada kita lah. Belum bicara masalah kita dan anak-anak kita yang tidak seperti anak-anak zaman sebelum kita ya. Walhasil, jadi kalau Joyoboyo saya mengatakan gabah diinteri, benar ya? Bahasa populernya wah adalah masa globalisasi, berarti sudah ada karu-karuan ya. Maka kekhawatiran untuk mati yang su'ul khotimah ini sangat cepat ya. Sekarang itu orang akan bisa berbalik, kapan kemarin seperti ini, tahu-tahu jadi ini. Permasalahannya ilmu sekarang ini kan kita akan mendapatkan dengan mudah tanpa harus kemudian datang ini. Klik tutup sudah minta ilmu apa Anda ya. Ada guru yang guru siluman namanya Mbah Google.
itu orangnya ke apa, kita nggak tahu. Tapi Anda tanya apa, semuanya terjawab ya. Makanya orang pinter sekarang cepat sekali. Kapan ada seorang dari pondok, Masya Allah, kapan 10 tahun di pondok dengan kiainya itu masih apa? Adab, masih ini. Keluar daripada pondok, keluar sudah lain, sudah bukan seperti kemarin. Sudah istilahnya sudah dengan kiainya melaknat ya. Cepat sekarang. Jadi kalau Rasulullah sampai menetapkan doa minta mohon perlindungan 4 hal diletakkan dalam sholat, itu memang barangkali sekarang ini masanya ini. Allahumma inni a'udzubika min, riwayatnya macam-macam, adabil qabri, a'udzubika adabi jahannam, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini fitnatil mahya wal mamat. Nah, ini pilihan Rasulullah ini jangan dianggap remeh ya. Jadi nggak salah kalau seperti ada Imam Atta ketika tanya pada anak, kamu sudah baca istiadah 4 hal? Belum, bah. Ulangi sholatmu, katanya. Ulangi sholatmu. Maka saya pesan sama antum hafalkan doa ini ya. Demi untuk keselamatan kita dan anak-anak sudah. Antum hafalkan ba'da tasahud. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rasulullah sendiri yang milih diletakkan dalam salat ya. Ada lagi mungkin dari dulu kita menghafal ya muqallibal qulub. Ada lagi mungkin dari dulu kita menghafal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu ada riwayat lebih kuat lagi. Riwayat Abu Ya'la ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi yang banyak ya muqallibal qulub, tapi riwayat Abu Ya'la ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang menetapkan hati, tetapkan hatimu atas agamamu. Itu juga nuwun sewu antum hafalkan dan jangan ditinggal sama sekali ya. Ini sangat penting karena kalau tidak saya sampaikan seperti ini, katakan wong donga wae, wong donga akeh donga ya gitu ya. Nah, lagi doa-doa dalam sholat sebetulnya ada kesempatan-kesempatan yang tidak hanya pada baina sajdatain, yaitu justru 3 tempat yang diberikan oleh Rasulullah untuk kita memilih doa, yaitu pada waktu sujud itu sendiri. Artinya jangan dibatasi subhanarabbiyal a'la saja. Justru mau doa apa monggo, selain yang telah dipilih oleh Rasulullah SAW. Pertama. Yang kedua, setelah i'tidal, maka kenapa ada kunut termasuk? Itu berarti kita boleh doa sepanjang-panjangnya setelah i'tidal. Karena itu kalau tarawih di Masjidil Haram terakhir, kalau doa pada i'tidal panjang ya. Itu berarti setelah i'tidal boleh doa yang panjang. Kemudian yaitu sebelum salam. Sebelum apa? Salam. Sebelum salam ba'da tasyahud, sebelum salam juga tempat untuk kita berdoa. Jadi berapa tempat? Selain yang sudah kita hafalkan, sujud. Yang kedua apa? Setelah i'tidal. Yang ketiga apa? Sebelum salam. Ini juga mohon diperhatikan. Jadi mumpung kita ini masih punya kesempatan untuk minta sama Allah, melihat keadaan sekarang ini luar biasa. Jadi nuwun sewu, jadi mestinya orang dalam sholat itu cukup ya, apalagi sholatnya dengan baik ini. Itu mestinya justru lebih fokus. Kadang-kadang orang itu sepertinya sholatnya saenake tapi
setelah sholat Masya Allah sampai miring-miring zikir ya. Pada waktu sholat biasa-biasa saja, tapi setelah sholat Masya Allah. Kenapa tidak pada waktu sholat? Artinya jangan dibalik. Justru hadrah ilahiyah itu yang paling langsung adalah ketika sholat. Jadi disitulah mestinya kalau kita, kalau enggak kita ya melakukannya dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan apa ya yang sambung dengan Allah. Tapi enggak. Kalau sholat cepet-cepetan, pada sholat wiriti sampai, nah ini jangan dibalik, bukan. Jadi artinya, jadi justru dalam sholat itu sendiri usahakan komunikasi ini sambung dengan Allah SWT. Jangan malah dibalik. Waktu setelah sholat, wirid, maklum wirid. Kenapa tidak ya? Tapi maksudnya jangan kemudian perhatian dalam sholat ini justru kalah ketika kita melaksanakan wirid. Ini juga termasuk harus diluruskan karena barangkali kita mungkin belum tahu akan makna daripada sholat itu sebagai alat komunikasi dengan Allah. Jadi kebutuhan dengan Allah, bukan hanya sekedar sebagai satu kewajiban. Artinya apakah kita ini sekarang masih dengan sholat itu ukurannya adalah pokoknya aku sholat alhamdulillah wis tanggung aku hilang. Bukan begitu. Ini sebuah kebutuhan komunikasi. Jadi urusan apa saja sebetulnya bisa diselesaikan dalam sholat. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun badara ila shalah. Rasulullah kalau diruatkan masalah adalah salat solusinya. Jadi salat solusinya. Ini belum kita bicara masalah energi ihyaul qalb. Ada 4 itu dimaklumi. Salat itu sendiri. Jadi menghidupkan hati itu kata para ulama, 1 salat, yang kedua sholawat, yang ketiga adalah baca Al-Quran, yang keempat adalah istighfar. Itu energinya energi kekuatan sterk itu sterk, semacam kayak apa, ini energi besar itu. Tapi ya sudah tentu melalui sholat yang dimaklumi, dilakukan dengan benar. Sholawat juga demikian, baca Quran juga demikian, istighfar maklum karena kita ini banyak dosa. Jadi ini termasuk hal yang perlu diketahui. Jadi energi besar untuk ikhyaul qalb, untuk menghidupkan hati, pertama adalah salat. Kemudian yang kedua adalah apa? Salawat. Yang ketiga manfaat sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la alaina syakiyyan wa la mahruma. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها على قبيلها وأتمها علينا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها على قبيلها وأتمها علينا اللهم كما أنت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما عدمت فلا تسرف اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا سالمين غانمين مستبشرين مجهولين ملحوظين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد تقبل منا اقبلنا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.